Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bosan Jaman dari kelompok Berkaji. Bersama kami ceria. Saya selaku pewawancara kali ini akan bertanya mengenai latar belakang pemberontakan DITI. Adapun narasumber pada kali ini yaitu ada Rahmat Kurniawan, halo warga Excel, ada Lestari, Heriantika, dan Amel. Enjoy watching teman-teman. Nah teman-teman warga Excel, untuk yang pertama saya ingin bertanya mengenai awal mula masuknya DITI. Dalam hal ini akan dijawab oleh saudari Heriantika. Nah untuk saudara Heri, bisa menceritakan sedikit apa sih itu pemberontakan DITI? Nah, jadi pemberontakan DITI ini adalah singkatan dari Darul Islam Tentara Indonesia. Nah, yang mana kelompok ini menginginkan adanya negara yang berdasarkan pada Islam di wilayah Nusantara. Dan terjadinya pemberontakan ini karena sebagai upaya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia itu. Nah, setahu saya pemberontakan ini ada di beberapa wilayah. Jadi wilayah apa saja itu, saudara Heri? Jadi pemberontakan DITI ini terjadi di 5 wilayah Indonesia, yaitu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Nah, DITI ini juga mempunyai seorang penasihat atau bisa dikatakan ia sebagai Dewan Imamah yang bernama Toe Karmaji Marijan Kostu Suwirjo. Baik, terima kasih kepada saudari Heriantika. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberontakan yang pertama, yaitu pemberontakan di Jawa Barat. Dalam hal ini akan dibahas oleh saudari Nadia Lestari. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja pemberontakan DITI di Jawa Barat dibahas oleh Nadia Lestari. Baik, jadi yang pertama yaitu pemberontakan DITI di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat merupakan salah satu lokasi pemberontakan DITI yang paling berpengaruh. Pasalnya, mereka memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia atau biasa disebut NII pada tanggal 4 Agustus 1949. Bahkan, proses pemberontasannya cukup lama. Gerakan ini baru bisa dibubarkan dan menangkap ketuanya pada tahun 1962. Kartosuwirjo yang menjadi aktornya pun ikut ditangkap dan diberi hukuman mati. Jadi sedikit tambahan bahwa terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tujuan dari dibentuknya TNI ini adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Pergerakan NII ini pun semakin berkembang berkat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga mereka kecewa terhadap Indonesia. Hal ini menjadi awal terjadinya pemberontakan DITI tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga merambat sampai ke daerah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Nah, itulah tadi penjelasan tentang DITI di Jawa Barat. Kemudian terkait kelanjutan DITI yang terjadi di Jawa Barat, saya akan bertanya mengenai pemberontakan di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Terkait hal ini akan dijawab oleh saudara Rahmat Kurniawan. Kepada saudara, silakan menjelaskan pemberontakan Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Pemberontakan lanjutan dari Jawa Barat yaitu ada pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Awal mula terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi pada 23 Agustus 1949. Pemberontakan ini dikuasai oleh Amir Fatah. Kepada saudara Rahmat, apa upaya yang dilakukan oleh Amir Fatah dalam pemberontakan di Jawa Tengah ini? Upaya untuk menumpas gerakan itu adalah menunjuk pasukan banteng Raiders untuk melakukan operasi gerakan banteng negara yang akhirnya berhasil mengalahkan DITI pada tahun 1954. Kemudian pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan terjadi pada akhir April 1950 dikuasai oleh Abdul Kahar Musakir. Gerakan ini akhirnya dapat ditumpas oleh operasi militer yang dilakukan pemerintahan Indonesia dan terselesaikan pada tahun 1965 di bulan Februari. Baik, terima kasih kepada saudara Rahmat terkait penjelasan pemberontakan di DITI di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dua pemberontakan terakhir dijelaskan oleh saudari Rosla. Pemberontakan yang akan dijelaskan yaitu Kalimantan Selatan dan Aceh. Kepada saudari Rosla, silakan menjelaskan pemberontakan DITI di Kalimantan dan Aceh. Pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Ketua pemberontakan DITI Kalimantan Selatan adalah Ibnu Hajar. Pemberontakan bermula pada Oktober 1950. Ibnu Hajar yang merupakan mantan Letnan 2 TNI berhasil memprovokasi masyarakat untuk mendukung gerakannya. Karena pemberontakan yang dilakukan cenderung berani, pemerintah pun mengambil langkah tegas dan menghancurkan pasukan
pada tahun 1959. Pemerintah juga berhasil menangkap Ibnu Hajar. Kemudian, pemberontakan DITI di Aceh. Tengku Daud Dereus menjadi pemimpin dari pemberontakan DITI di wilayah Aceh. Pemberontakan ini terjadi karena khawatir akan kehilangan kekuasaan dan juga rasa kecewa diturunkannya kedudukan Aceh yang awalnya daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Sumatera. Nah, baik Saudari Rosda, setelah Anda tadi menjelaskan tentang pemberontakannya, apakah ada upaya untuk memecahkan pemberontakan ini? Tentu saja ada upaya merendamkan pemberontakan ini. Jadi cara pemerintah Indonesia untuk meredam DITI di Aceh itu kala adalah dengan mengirimkan pasukan menggunakan persenjataan lengkap. Karena merasa terkepung, pemberontakan yang dimulai September 1953 itu akhirnya berakhir pada 21 Desember 1962. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosda Amelia yang sudah menjelaskan begitu jelas. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, inti dari adanya pemberontakan DITI ini adalah karena adanya suatu kelompok yang menginginkan negara ini berlandaskan negara Islam. Itulah tadi seputar latar belakang pemberontakan DITI yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Saya Ahmad Posan selaku pewawancara Dan kami selaku narasumber berkece bersama kami Jaya.